Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem ekskresi manusia. Ekskresi yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat sisa yang dikeluarkan dapat berupa zat cair atau gas. Selanjutnya ada organ sistem ekskresi. Yang pertama, paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas CO2, karbon dioksida, dan H2O uap air. Bagian-bagian paru-paru. Yang pertama ada bronkus, cabang tenggorokan. Yang kedua ada bronkiolus, percabangan bronkus di dalam paru-paru. Dan yang ketiga alveolus, tempat pertukaran CO2 dan O2. Selanjutnya, yang kedua hati. Hati juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada belahan hati kanan, belahan hati kiri, ligamen pemisah, arteri hati, vena porta hati, saluran empedu, dan kantung empedu. Fungsi hati. Yang pertama, menghasilkan getah empedu yang berguna untuk penyerapan garam, melarutkan vitamin, menyerap dan mengemulsi lemak. Kedua, menyimpan glikogen. Ketiga, menetralkan racun atau detoksifikasi. Keempat, pembentuk protombin yang berperan dalam pembekuan darah. Kelima, mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Keenam, tempat pembentukan urea dan amonia. Ketujuh, sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit atau sel darah merah. Selanjutnya, ketiga, kulit. Hasil ekskresi kulit yaitu berupa keringat. Kulit dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada epidermis, kemudian dermis, kemudian jaringan ikat bawah. Kulit yang paling luar, yaitu epidermis, terdapat beberapa bagian lagi. Ada pori-pori, kemudian ada rambut, sedangkan di bagian dermis ada kelenjar sebasea, kemudian ada pembuluh darah, ada kelenjar keringat, dan ada saraf. Di bagian jaringan ikat ada jaringan lemak. Apa sih fungsi kulit? Yang pertama, sebagai indera peraba dan perasa. Yang kedua, pelindung tubuh dari sinar matahari, tekanan atau suhu. Yang ketiga, mengatur suhu badan. Yang keempat, tempat pembentukan vitamin D. Yang kelima, tempat menyimpan kelebihan lemak. Selanjutnya, keempat, ginjal. Ginjal tersusun atas korteks atau kulit yang terdiri atas jutaan nefron. Kemudian medula, sumsum, dan pelvis atau rongga atau ruang ginjal. Fungsi ginjal. Fungsi ginjal yaitu mengeluarkan urin yang mengandung zat berbahaya atau zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya ada proses pembentukan urin.
yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Proses ini terjadi di glomerulus. Zat yang disaring berupa air, glukosa, urea, dan amoniak. Urin yang dihasilkan berupa urin primer atau filtrat glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal atau TKP. Zat yang diserap berupa asam amino, garam, dan glukosa. Urin yang dihasilkan adalah urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi, yaitu proses yang terjadi di dalam tubulus contortus distal atau TKD. Urin yang dihasilkan berupa urin sesungguhnya. Kandungan urin yang dihasilkan yaitu urea, garam, asam urat, amonia, dan zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, ada beberapa contoh gangguan sistem ekskresi. Albuminuria, yaitu urin mengandung albumin karena terjadi kerusakan pada glomerulus. Anuria, kegagalan ginjal menghasilkan urin. Nefritis, kerusakan glomerulus karena adanya bakteri Streptococcus sp. Diabetes insipidus, produksi urin berlebih karena kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon. Diabetes mellitus, urin mengandung glukosa karena kekurangan insulin. Batu ginjal, pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Hematuria, adanya sel darah merah di dalam urin. Selanjutnya, kalian silakan mengerjakan soal berikut ini. Kerjakan pada buku tulis IPA. Kerjakan masing-masing, dan setelah menonton video ini, jangan lupa untuk komen nama kalian dan kelas kalian. Nama harus lengkap. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.